Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh soleha. Berjumpa lagi dengan teacher. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat. Amin. Baik anak-anak soleha, pada kesempatan ini teacher akan menyampaikan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tentang perjuangan melawan penjajah. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mempersiapkan buku tulis, buku paket, dan peralatan tulisnya, serta jangan lupa berdoa sebelum belajar. Anak-anak, pada masa lalu, negara-negara Eropa seperti negara Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda pernah menguasai dan menjajah Indonesia. Pada awalnya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk berdagang. Tapi karena Indonesia merupakan negara kaya akan sumber alamnya, terutama rempah-rempah, mereka akhirnya menguasai wilayah negara Indonesia. Mereka dengan liciknya berhasil menguasai wilayah Indonesia. Tapi kelama-kelamaan rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Rakyat Indonesia mulai melawan dan memberontak bangsa asing yang menguasai bangsa Indonesia. Anak-anak soleh-soleha, faktor-faktor penyebab bangsa asing menjajah Indonesia dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah faktor pendorong. Faktor pendorong adalah faktor yang menyebabkan bangsa asing datang ke Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain yang A. Berlangsungnya zaman Renaissance atau zaman pencerahan di Eropa. Sejak abad ke-14 hingga ke-17, pada zaman Renaissance, ilmu pengetahuan baru berkembang pesat termasuk dalam bidang sains, geografi, dan teknologi maritim. Hasil penemuan baru di bidang teknologi maritim antara lain penyempurnaan kompas, teleskop, peta dunia, dan karapel atau perahu cepat berukuran kecil yang mudah digunakan dalam menjelajah samudra. Yang kedua, berkembangnya teori heliosentris dan Nicolaus Copernicus dan didukung oleh Galileo Galilei. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi berbentuk bulat seperti bola. Bangsa Eropa lantas berlomba-lomba melakukan penjelajahan samudra untuk membuktikan kebenaran teori ini. Yang selanjutnya adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman tahun 1453. Konstantinopel yang berada di Laut Tengah dulunya adalah pusat pemerintahan Romawi Timur. Laut Tengah menjadi pusat perdagangan antara bangsa Barat Eropa dengan bangsa Timur. Yang selanjutnya, semangat bangsa Eropa untuk mewujudkan misi Gold, Glory, dan Gospel atau 3G. Gold berarti emas, artinya ambisi untuk mencari kekayaan bagi bangsa Eropa di dunia baru. Glory artinya mencari kemuliaan dalam bidang sosial dan politik. Salah satu caranya melalui penaklukan wilayah baru, dan gospel adalah misi untuk menyebabkan ajaran Nasrani ke dunia baru. Nah, anak-anak, itu adalah faktor-faktor dari faktor pendorong. Selanjutnya adalah faktor penarik. Faktor penarik adalah faktor yang memungkinkan bangsa asing masuk dan menguasai wilayah Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, kekayaan alam yang dimiliki wilayah Indonesia khususnya berupa rempah-rempah. Rempah-rempah adalah barang dagangan yang mahal bagi bangsa Indonesia. Tidak mengherankan begitu menemukan sumber rempah Indonesia, bangsa Eropa menjadikan wilayah negara kita sebagai tujuan penaklukan. Adapun rempah-rempah yang sangat mahal yang waktu itu ada di wilayah Indonesia adalah lada, cengkeh, pala, jahe,
dan kayu manis. Itu adalah merupakan rempah-rempah yang menarik dan minat bangsa Eropa. Yang selanjutnya adalah terbukanya hubungan perdagangan. Letak wilayah Indonesia yang strategis sangat mendukung untuk dijadikan pusat perdagangan internasional. Dan yang selanjutnya, masih kurangnya rasa persatuan dan kesatuan pada masa lalu. Wilayah Indonesia secara umum masih disebut Nusantara. Nusantara terdiri dari banyak kerajaan yang masing-masing masih bercorak kedaerahan. Akibatnya, bangsa asing dapat mengadu domba antara satu daerah dan daerah lain dengan mudah. Perpecahan antar daerah yang terjadi menguntungkan penjajah sehingga dapat menguasai Indonesia. Nah, itu adalah faktor-faktor dari faktor penarik. Nah, barusan kalian sudah mengetahui tentang faktor dan penyebab bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama adalah penjajahan Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis adalah bangsa yang pertama kali datang ke Indonesia. Portugis terlebih dahulu menguasai Malaka yang sekarang disebut Semenanjung Malaysia pada tahun 1511. Dari Malaka, Portugis berlayar ke Maluku di tahun 1512. Kedatangan Portugis untuk berdagang pala dan cengkih mulanya disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, kerajaan Ternate membentuk aliansi dengan Portugis. Portugis mendirikan benteng dengan dalih untuk menghindari serangan dari lawan kerajaan Ternate yaitu Tidore. Spanyol dan Portugis bersaing karena keduanya ingin dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan ini selesai dengan disepakatinya perjanjian Saragossa antara Spanyol dan Portugis. Berdasarkan perjanjian ini, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, sementara Portugis tetap tinggal di Maluku. Spanyol datang di Maluku pada tahun 1521. Yang selanjutnya adalah penjajahan Belanda. Bangsa Belanda pertama kali datang ke wilayah Indonesia di wilayah Banten pada tanggal 27 Juni 1596. Rombongan ini dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Belanda datang kedua kalinya ke Indonesia pada tahun 1598. Tujuan awal bangsa Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang, dan pada tahun 1602 Belanda membentuk Persatuan Dagang Hindia Timur atau VOC. Gubernur VOC yang pertama adalah Peter Bots pada tahun 1610 sampai 1614. VOC memiliki hak-hak monopoli yang diberikan pemerintah Belanda, seperti mencetak uang dan memungut pajak, membuat perjanjian, menyatakan perang, mengadakan perdamaian dengan raja-raja, membuat senjata, membentuk pasukan, mendirikan benteng, mengangkat dan memberhentikan pegawai, serta membuat pengadilan sendiri. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Selain itu, pembubaran VOC dilakukan karena Belanda ditaklukkan Perancis. Adapun beberapa penyebab bangkrutnya VOC adalah sebagai berikut. Yang A, banyaknya korupsi yang dilakukan pegawai VOC. Yang B, biaya pegawaian yang sangat besar sering semakin banyaknya kantor cabang VOC. Yang C, besarnya biaya perang akibat banyaknya perlawanan. Yang D, persaingan dengan Perserikatan Dagang negara lain, salah satunya East India Company atau EIC dari Inggris.
Dan yang ketiga adalah penjajahan Inggris. Inggris menguasai Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Pemerintah Inggris di Indonesia dipimpin oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Tujuan Inggris datang ke Indonesia adalah yang pertama untuk mencari lokasi strategis di Selat Malaka untuk membangun pelabuhan agar bisa menyaingi VOC. Raffles membuat sejumlah kebijaksanaan selama kedudukan di Indonesia. Adapun beberapa kebijaksanaannya di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghapuskan sistem kerja rodi. Yang kedua, membagi wilayah di Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Yang ketiga, menghapuskan sistem tanam paksa, Kulturstelsel, dan menggantinya dengan sistem sewa tanah atau Landrentstelsel. Yang keempat, petani bebas menentukan jenis tanaman yang mereka tanam asalkan laku di pasar dunia. Yang kelima, pajak tidak lagi dibebankan per desa tetapi per orang. Yang keenam, mengenalkan sistem pembayaran pajak dengan uang. Yang ketujuh, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah. Dan yang kedelapan, membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, diantaranya melalui perintisan dan pembuatan kebun raya Bogor. Nah, soleh-soleha, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang penjajahan bangsa asing di Indonesia. Nah, sekarang silahkan kalian untuk mencatat latihan soal berikut ini. Nah, demikian latihan soal hari ini. Silahkan ditulis di buku tulis IPS. Terima kasih untuk semuanya. Sampai berjumpa lagi di materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.